Mas Guru, apabila ada orang yang di kehidupannya memilih untuk hidup tanpa pasangan, pastinya banyak cercaan dari orang lain, entah itu keluarga atau orang lain. Bagaimana cara menghadapi cercaan mereka tersebut? Karena ada banyak orang yang merasa rendah diri apabila tidak berpasangan. Matur nuwun, Mas Guru. Begini, saudara dan saudari yang saya kasih, ini pertanyaan yang bagus yang tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi kita harus betul-betul menyadari jatah kita apa. Satu, tidak semua orang itu berjatah punya pasangan. Dua, ada orang berjatah punya pasangan, tetapi tidak berjatah untuk masuk ke dalam pernikahan yang formal. Ya. Nah, jadi ikuti saja apa yang merupakan jatah Anda. Bagaimana Anda tahu tentang jatah Anda? Kembali ke dalam keheningan. Akan ada sinyal dari guru sejati Anda. Kalaupun Anda misalnya belum mantap, silahkan tanya kepada pembimbing yang memang Anda percayai. Kalau pembimbing itu mengerti tentang hukum kosmik, dia pasti akan memberitahu Anda itu berjatah menikah atau tidak, berjatah berpasangan atau tidak. Nah, kalau Anda berjatah untuk menikah, ya menikah saja. Ya tentu saja nggak usah dikejar-kejar, tunggu nanti ketemu pasangannya. Nah, kalau Anda tidak berjatah menikah atau tidak berjatah punya pasangan, tidak usah rendah hati, karena itu bukan kejahatan. Lalu bagaimana menghadapi cercaan orang lain? Ya santailah. Sama dengan Anda menekuni jalan spiritual, belum tentu semua orang akan setuju dengan Anda. Ya. Bisa jadi orang lain akan menganggap Anda gila, terus masalahnya apa? Itu kan persepsi orang. Mantaplah di jalan yang memang Tuhan pilihkan buat Anda. Maklumi orang yang bercerca, disenyumin saja. Ya, begitu. Baik, berikutnya dari Pak Anjar Wibisono. Mas Guru mohon bertanya, suatu pasangan suami istri, apakah jiwanya sudah terencana sejak sebelum lahir bahwa di dunia pasangan sia adalah itu atau memang bertemu secara alami setelah lahir di dunia? Saya jawab dulu ya. Begini, kehidupan kita di bumi ini memang ada rancangannya, tapi rancangan itu bukan sesuatu yang kaku, mesti begini enggak. Ini ada banyak opsi yang terdapat di hadapan kita, termasuk dalam perjodohan, ya. Jadi sebetulnya tidak ada maksa Anda untuk bersama istri Anda saat ini. Istri Anda adalah hasil pilihan Anda di masa itu dengan tingkat kesadaran itu. Padahal banyak opsi yang lain. Kalau Anda misalnya ya memutuskan menikahnya 6 bulan setelah pernikahan Anda yang dulu itu, ya tentu pasangannya berbeda. Atau Anda melakukan perjalanan kemana, bisa jadi nanti ada opsi-opsi yang berbeda. Jadi pasangan Anda saat ini adalah apa yang Anda pilih berdasarkan proses yang Anda jalani. Jadi ini sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang sudah secara kaku. Pokoknya si A kawinnya sama si B. Bukan begitu ceritanya, ya. Begitu, Pak Anjar. Nah, jadi ini ya, kalau soal pasangan itu sebetulnya lebih banyak terkait dengan soal frekuensi kita pada saat itu. Jadi pasangan yang kemudian terpilih atau datang kepada Anda itu yang paling dekat dengan frekuensi Anda saat itu. Ya, jadi ya itu hukum alamnya begitu, bukan berarti Tuhan sudah menetapkan seperti itu, bukan. Ya, hukum alam saja bahwa Anda menarik apa yang sesuai dengan tingkat kesadaran Anda atau sesuai dengan frekuensi dari vibrasi Anda. Kalau berubah, ya yang ditarik juga pasti berbeda. Baik, yang kedua, suami, istri, dan keluarga jika sudah meninggal, apakah jiwanya akan bertemu kembali di alam setelah kematian? Begini ya, jiwa itu akan terus berjalan dan kemudian masuk ke dimensi yang sesuai dengan tingkat kesadarannya. Ada misalnya suaminya bisa masuk ke alam cahaya, istrinya malah jadi arwah gentayangan. Ketemu apa kagak? Ya kagak lah. Ya. Gitu. Jadi belum tentu, tergantung dari apakah mereka ada di jalur kesadaran yang setara atau tidak. Jadi jangan punya ilusi kalau misalnya ada yang meninggal, ya bersukacitalah dia nanti bertemu dengan bapaknya, dengan ibunya. Nggak kayak begitu. Walaupun di dunia ini satu keluarga, masing-masing nanti akan memetik buah perbuatannya sendiri, belum tentu ngumpul. Ya, begitu Pak Anjar. Ketiga,
Bagaimana cara penyelarasan dalam satu keluarga antara suami, istri, orang tua, dan anak? Satu hal, Anda atau siapapun juga jangan egois, jangan memaksakan apapun kepada pasangan, kepada anak, kepada siapa saja. Anda lakukan yang terbaik, termasuk misalnya dalam wilayah spiritual, Anda bertumbuh, bertransformasi, tanpa memaksakan orang lain mengikuti Anda. Biarkan mereka berproses sesuai dengan alurnya masing-masing. Tapi secara intensif Anda berkati mereka. Kasihi mereka dengan murni. Dan biarkan mereka kemudian ketemu dengan jalan keselarasan. Ya, begitu. Baik, ini dari Mas Vincentius Wikan. Mas Guru, apakah yang tidak berjatah memiliki pasangan bisa berubah menjadi berjatah? Sejauh pengalaman saya, sejauh yang saya observasi, segala sesuatu dinamis, ya. Jadi Anda secara kosmik bisa saja tidak berjatah karena ada variabel-variabel tertentu, gitu ya. Tapi ketika variabel nanti berubah, bisa jadi berubah, ya. Jadi santai saja, ya. Jadi itu nanti akan mengikuti dinamika perkembangan Anda. Tapi kalau Anda sudah mapan gitu ya dengan tidak berpasangan, misalnya ya, ya sudah berarti memang jatahnya tidak berpasangan. Gitu. Tapi kalau masih belum mantep gitu ya, nanti akan Anda ketemu sendiri kok jawabannya seperti apa. Jadi tidak ada yang sudah baku gitu lah. Jadi masa depan selalu bisa berubah sesuai dengan perkembangan dari diri kita sendiri. Oke, begitu. Kemudian dari Chandrika Sasmita, Mas Guru mau nanya, sebenarnya pernikahan itu apa, dan apabila berjatah berpasangan, apakah perlu adanya pernikahan? Ini yang tadi sudah saya bahas. Jadi pernikahan itu tetap ada gunanya ya, untuk stabilitas pendidikan anak, perawatan anak, dan seterusnya. Tapi dalam hukum spiritual tidak harus. Kembali kepada jatah. Ya. Yang mengharuskan itu adalah tradisi atau agama. Jadi tetap silahkan Anda betul-betul mengikuti apa tuntunan dari relung hati. Jangan terjebak untuk hanya mengikuti apa yang merupakan tradisi atau agama. Ya, karena itu adalah apa yang disebut sebagai hasil budidaya pikiran manusia. Ya. Baik, berikutnya. Cinta tanpa syarat di zaman sekarang ini tantangannya berat. Terlebih bila menyangkut faktor ekonomi, kita bisa masuk penderitaan. Gimana ya supaya pasangan juga memahami juga kasih yang agape sehingga bisa berjalan seiring. Sebelum Anda berpikir untuk mengubah orang lain, pastikan diri Anda yang tuntas dengan transformasi menjadi jiwa yang murni. Nggak usah merepotkan orang lain termasuk pasangan Anda mesti begini dan begitu. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa, berikan yang terbaik yang Anda mau, lalu pasrah. Sampai ekstrimnya kalau pasangan Anda meninggalkan Anda, ya sudah terima aja, emang masalahnya apa? Ya. Pedih, ya pasti. Tapi kalau udah jatuhnya lepas, siapa yang bisa menahan? Ya, nggak usah dipikir lah. Kalau belum terjadi, pokoknya pastikan diri Anda betul-betul bertumbuh selaras dengan tuntunan Gusti. Nggak usah mikirin apa-apa, pasrah dengan apapun yang terjadi. Ya, baik, Mas Iswanto Adi Setio Utomo. Mas Guru izin bertanya. Cinta dalam spiritual, apakah yang dimaksud adalah kesejatian cinta, self-love, mencintai diri sendiri, atau mencintai diri sejati Tuhan yang nyata dengan segala gelap dan terangnya? Maksudnya gimana ini? Emangnya diri sejati punya gelap dan terang? Oke, sebentar saya baca dulu ya. Tadi ya, saudaraku, Mas Iswanto, cinta dalam konteks spiritual adalah tentang bagaimana kita mencintai dengan murni tanpa hasrat yang egoistik. Cinta di mana kita hanya memberi. Jadi cinta dalam konteks ini adalah cinta romantik. Nah, kalau dengan diri sejati, yaitu bukan cinta sebetulnya ya. Kita menyadari kasih murni, gitu loh. Ya, jadi ya ini bukan suatu yang apa namanya bisa disepadankan dengan hubungan romantik begitu. Ya. Jadi nggak usah dibuat pusing lah, jangan berfilsafat yang enggak gitu loh ya. Jadi yang tadi saya sebut sebagai cinta romantik itu kepada orang lain, kepada pasangan, pada
kepada orang-orang yang ada di luar sana. Baik. Bagaimana dengan menyalurkan hasrat seks kepada pekerja di bidang itu, ya, secara spiritual, menjadi karma buruk atau mengatasi jiwa atau bagaimana? Saya harus minum ini dulu ya. Begini, saudaraku, spiritualitas itu mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatunya secara tertuntun, ya, agar kita mendapatkan keselamatan. Spiritualitas itu membuat kita menjadi merdeka, menjadi bebas, tetapi bukan kemudian menjadi ngawur. Dan ini kita aplikasikan atau kita terapkan di dalam semua aspek, ya, termasuk di dalam apa yang Anda pertanyakan ini. Jadi semuanya itu kan ada risikonya, ya. Kalau Anda melakukan seperti ini, apakah ada risikonya? Ada, ya. Penyakit lah, apalah segala macam itu ada. Nah, dalam spiritualitas, Anda hanya boleh melakukan apapun ketika Anda tahu betul tuntunannya apa dan tuntunan itu mengizinkan Anda untuk melakukan itu. Ya, itu jawaban saya. Ya, jadi kalau misalnya, ya, di dalam kejenihan yang paripurna, di dalam keheningan yang sempurna, Anda mendapat tuntunan untuk melakukan apapun walaupun dikatakan orang lain itu salah, itu boleh dilakukan karena Anda pasti selamat. Tetapi jangan sampai Anda melakukan sesuatu hanya karena keinginan egoistik, Anda ngawur-ngawuran, Anda akan ketemu dengan risiko yang berat. Ya, begitu ya. Jadi, spiritualitas itu tidak kaku, ya, tetapi spiritualitas juga tidak membuat Anda boleh ngawur. Semua kembali kepada tuntunan agung dari dalam diri. Yang pasti, ada memang orang-orang yang berjatah bekerja di bidang itu. Sesuai dengan karmanya sendiri dia melakoni itu tidak bisa kita kategorikan sebagai langsung penjahat. Nanti tergantung motifnya dia apa. Ada orang yang melakukan itu karena memang demi kehidupan keluarganya. Dia menanggung banyak orang dan seterusnya. Begitu ya. Jadi, tolong pahami yang saya katakan ini dengan jernih. Yang pasti, saya tidak mengajarkan kengawuran, saya mengajarkan keselarasan. Segala tindakan itu betul-betul dituntun oleh diri sejati, ya, begitu. Baik, berikutnya. Jika cinta adalah fenomena hormonal dalam ranah tubuh fisik, lalu bagaimana tentang karmic relationship, twin flame, soulmate, dan macam-macam itu? Baik, saya jawab ya, saudaraku. Kebanyakan yang Anda sebutkan ini itu adalah buah ilusi juga, ya. Karena kita baca Google, kita baca apa, akhirnya kita punya ilusi, punya harapan sendiri ketemu dengan soulmate, ketemu dengan apa namanya ya, twin flame gitu ya, macam-macam kayak begitulah ya. Dan pada akhirnya orang menderita gara-gara ilusi itu. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Saya mau menjelaskan apa yang disebut sebagai soulmate. Pasangan jiwa. Ya. Jadi, karena memang jiwa kita ini tidak hanya hidup sekali. Kita pernah hidup di kehidupan yang lampau. Kita punya satu kelompok jiwa yang itu punya keselarasan vibrasi, punya orientasi yang sepadan di dalam menemukan kesadaran spiritual, maka mereka kita sebut sebagai soulmate. Soulmate ini bisa lawan jenis, bisa juga teman-teman satu jenis. Ya. Jadi misalnya Mas Doni, soulmate-nya itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah soulmate ini harus menjadi pasangan? Kagak sama sekali, kagak ada hubungannya. Bisa saja memang jatah pembelajaran Anda adalah menikah dengan bukan soulmate. Yang kalau ngomong kagak nyambung gitu ya. Tapi itu adalah wahana mengasah jiwa Anda. Jadi kalau Anda ketemu soulmate, nggak mesti kemudian harus Anda pacarin atau Anda kawinin, nggak ada urusannya. Ya. Jangan atas dasar itu kemudian memaksa orang lain untuk berpasangan dengan Anda.
Yang begitu itu adalah tindakan ilusif yang pasti akan membawa penderitaan dan ketidakselarasan. Lalu apa twin flame? Api kembar. Begini ya, saudaraku. Ini sesuatu yang jangan dipahami dengan gegabah. Twin flame itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yang memang jiwanya sangat tua. Ya. Sementara jiwa itu sendiri, itu ada kronologinya. Ada jiwa-jiwa yang memang dia baru lahir belakangan ini, ada jiwa yang sudah tua sekali. Jadi mereka yang punya twin flame, itu adalah mereka yang telah ada sejak zaman dahulu kala sebelum jiwa-jiwa lain muncul. Mereka ini induk gitu loh. Jadi dari kekosongan absolut, muncul api kehidupan. Api ini membelah menjadi yang feminin dan menjadi yang maskulin. Ya, masing-masing ini menjadi jiwa. Nah, jiwa ini disebut sebagai twin flame. Tetapi sejauh yang saya mengerti, kalaupun ada pasangan twin flame yang lahir ke bumi, itu bukan untuk pacaran. Itu untuk menjalankan tugas kosmik bersama dengan mendayagunakan kekuatan maskulin dan feminin yang sepadan. Ya, jadi jangan menjadikan alasan twin flame ini untuk nyari pacar. Nggak ada urusannya dengan pacaran pertinteman ini. Oke, Mas Doni, ya. Jadi itu omong kosong yang ada di Google itu ya, yang membuat orang pada akhirnya menderita gara-gara itu. Ya. Ya, bisa dipahami ya? Gitu. Oke. Baik. Lalu bagaimana kalau kita ketemu kembali dengan pasangan dari masa lalu? Ya bisa-bisa saja, tapi kan belum tentu harus kemudian dikawinin lagi. Ya, bisa jadi sekarang jatahnya jadi tetangga doang, bisa jadi jatahnya jadi apa namanya ya, rekan bisnis doang. Nggak mesti kalau dulu pasangan sekarang jadi pasangan lagi ya. Karena setiap kehidupan ini punya apa namanya, tujuan yang berbeda. Ya, dalam konteks evolusi jiwa kita. Begitu Mas Duni ya. Hati-hati dengan itu. Jadi saya sudah menegaskan secara jelas. Kalau mau lebih jelas lagi, silakan baca di buku Tantra Yoga. Ya, gitu. Baik. Kalau nggak mau cerai dan ternyata tidak berubah juga gimana dong? Ya itu masalah Anda lah. Jadi begini ya, kalau Anda misalnya tidak nyaman dengan pasangan Anda, selama itu hanya sebuah kekurangan bukan kejahatan, ya nggak usah cerai juga dong. Wong Anda juga banyak kekurangan kok. Ya. Jadi yang penting Anda bertumbuh supaya Anda betul-betul selaras. Jangan nyalahin orang terus, ya. Karena orang lain nanti akan bertransformasi saat Anda juga bertransformasi. Kecuali kalau pasangan Anda mukulin Anda, boleh Anda kabur, boleh Anda pecat orang itu. Kalau enggak, ya enggak usah lah. Wong Anda juga punya masalah, kan begitu ya. Oke? Baik. Berikutnya, Mbak Tika mau nanya 10 kali juga boleh. Tapi sesuai dengan kesepakatan, setiap pertanyaan nanti dicas sama Mbak Ai. Bercanda Mbak Tika, ya. Baik, ini ada Mas Alwi Iskandar. Izin bertanya, bagaimana kalau menurut pandangan spiritual, seks bebas? Ya, seks itu harus bebas, nggak bisa kalau keikat. Coba tangan sama kaki Anda keikat, bisa nggak seks? Nggak bisa lah. Ya. Maksudnya bagaimana? Gini loh ya. Bicara seks, di dalam konteks spiritual bicara tentang keagungan. Seks itu bukan sekedar Anda memenuhi hasrat egoistik Anda, memenuhi hasrat biologis Anda, bukan sekedar kemudian keluar sperma. Seks dalam sudut pandang spiritual adalah sebuah laku yang agung di mana kekuatan maskulin dan feminin ini disatukan. Penyatuan kekuatan maskulin dan feminin ini kemudian menciptakan satu ledakan kosmik yang menyelaraskan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau Anda ada dalam kondisi jiwa yang murni. Kalau Anda melakukan seks dengan gegabah, Anda hanya akan menciptakan masalah buat diri Anda sendiri. Ya, laki-laki yang sembarang main seks dengan perempuan, kemudian ya terjadi ketidakselarasan energi, maka Anda akan menanggung resikonya. Anda pasti akan ketemu dengan karma buruk. Demikian pula sebaliknya. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang bebas dari ngawur-ngawuran. Semua itu harus mengikuti hukum kosmik. Semua itu harus mengikuti tuntunan dari diri sejati.
Tapi kalau Anda sudah ketemu dengan pasangan selaras, secara kosmik Anda berjatah, harus bebas. Jangan sampai tangan kaki diikat, nggak bisa nanti. Oke? Ya. Baik, kita lanjutkan. Pak Nyoman. Saya seorang ayah yang harus bekerja jauh dari anak dan istri. Bagaimana tanggung jawab seorang ayah kepada keluarga dalam kebersamaan memberikan cinta kasih yang tidak bisa mendampingi secara fisik? Begini ya, setiap orang kan punya lakon. Ada yang memang setiap hari dia bersama keluarganya, ada yang memang harus jauh dari keluarganya. Ya selama itu memang menjadi lakonnya, ya nggak usah mengeluh, nggak usah dianggap salah juga. Ya. Anda jalani saja sampai nanti situasi berubah sesuai dengan kehendak semesta. Kalau Anda jauh secara fisik, ya kan sekarang ada banyak perangkat teknologi. Anda bisa sering WA, Anda bisa sering telepon, dan yang paling penting, Anda betul-betul setiap hari dalam keheningan Anda memancarkan kasih pada anak istri Anda. Walaupun secara fisik Anda jauh. Dengan itu Anda sudah memenuhi kewajiban Anda sebagai ayah, tidak hanya sebagai pemberi uang, tapi juga sebagai pelimpah dari kasih murni. Ya, begitu. Riza Rizkianti. Saya izin bertanya, jika kita tidak mengharapkan adanya seseorang yang datang mencintai, tapi kemudian akhirnya ada orang datang, kemudian kita luluh, bagaimana ia memperlakukan kita? Apakah itu namanya berjatah untuk mencintai atau berpasangan? Begini ya, kalau soal jatah atau tidak, itu betul-betul harus melihat bagaimana rancangan agung kita sesuai dengan tuntunan dari diri sejati. Kalau seseorang kemudian luluh dari perlakuan orang lain yang mencintai dia, belum tentu itu jatahnya juga. Itu kan fenomena sesaat saja. Ya, harus dikembalikan kepada jatah kita masing-masing. Karena ada orang tidak berjatah berpasangan, tapi karena ketemu orang yang pandai merayu dulu, apakah itu jatahnya? Ya belum tentulah. Ya, jadi kembali. Ya, diislami sepenuhnya, jangan hanya mengikuti apa yang merupakan dorongan ego sesaat ya. Mbak Tika, soal menikah buat apa sudah dibahas tadi ya. Baik, ini Ibu Diah Inayati Adiatmi. Bagaimana dengan kontrak jiwa seseorang yang pembelajarannya memang mengalami beberapa relasi kehidupan untuk pembelajaran jiwanya atau membayar karma leluhur? Relasi kehidupan itu maksudnya banyak pasangan ya? Atau bagaimana ya maksudnya ya? Begini, saudaraku, apa sih makna kelahiran kita di bumi kali ini? Prinsip dasarnya adalah kita terlahir kembali itu untuk melanjutkan perjalanan jiwa kita untuk terus berevolusi mencapai kesempurnaan. Nah, apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan ini itu mengikuti satu rancangan. Nah, dalam hal rancangan ini, bagaimana karma kita di masa lalu juga berpengaruh. Ya. Jadi kalau kita masih punya karma buruk di masa lalu, mau tidak mau itu pasti kita petik di kehidupan sekarang. Tetapi satu hal, kita selalu punya yang namanya kebebasan berkehendak atau free will. Ya. Dalam konteks free will itulah kita bisa memilih apa yang paling selaras. Maka dalam segala hal itu jangan kemudian seolah-olah semuanya sudah ditetapkan, kita nggak bisa mengelak, nggak begitu. Ya. Jadi pastikan dalam mengambil keputusan apapun itu, Anda sebagai manusia yang bebas, itu betul-betul mengikuti tuntunan dari diri sejati. Ya. Jadi begini, kalau Anda punya pasangan tertentu, itu belum tentu ya, karena ini memang harusnya begitu. Enggak begitu juga. Pasangan ini datang karena pada satu momen tingkat kesadaran Anda ada satu titik, menarik itu orang. Ya, klik gitu loh. Gitu. Kalau dulu Anda memilih yang berbeda, Anda sudah pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yang datang beda lagi. Oke? Jadi nggak ada yang namanya, wah ini sudah dirancang dari sana, harus ketemu dengan ini. Bukan begitu matematika semestanya ya. Jadi yang namanya probabilitas itu betul-betul nyata ada. Semua yang terjadi pada akhirnya tergantung dari pilihan kita, tergantung dari tingkat kesadaran kita. Ya, begitu.